Jadi sejak kapan Pak Nanang suka sama burung? Atau Pak Nanang pecinta burung? Tapi saya nggak lihat burung berkicau di sini. Sejak kecil itu Bapak pelihara burung banyak banget ya. Dari kutilang, kakak tua, beo, apa namanya? Saya sukanya malah pelihara apa ya namanya tuh? Gentilang ya, kutilang. Itu dulu karena aku yang ngasih makan ya. Itu kalau mau pulang naik sepeda pulang sekolah waktu SD dari ujung gang itu dia udah ngasih tanda, oh ini Nanang teko lagi gitu, sampai mati burungnya terus. Nah ironisnya aku juga suka nepil burung sampai terakhir itu waktu kelas 6 kelas 1 SMP itu dapat burung hantu Mas. Di burung hantu itu di rumahku depannya kan lapangan, ada pohon cemara banyak tuh keliling lapangan. Nah ada burung hantu yang ya tidur siang kali ya, Pak pelinteng sama teman-teman sampai mati. Sekarang nyesel sebetulnya tuh. Apa ya? Emprit juga itu kecil-kecil loh, terus dipanggang dimakan. Padahal enggak enak sebetulnya, tapi ya naluri pemburunya itu waktu kecil itu semua dicoba, semua dipindah. Nah, burung hantunya itu mualatnya minta ampun. Tapi kasihan sebetulnya. Mungkin jenisnya itu alba ya kalau sekarang lagi ngetren. Nah, kenapa aku tergerak untuk apa ya, melintang itu karena di rumah itu di lantai 2 ada plafon yang lepas itu di teras lantai 2. Plafonnya bolong, nah di situ tempat sarang. Itu sok nakut-nakuti. Nah, mitosnya kan kalau ada orang mati dia bawa kain kafan. Nah, itu sering menteror kayak zaman dulu masih apa peka cerita-cerita seperti itu. Nah, di lantai 2 itu juga yang sering dipakai untuk bikin apa namanya jelangkung. Nah, untuk yang temen-temenku kampung yang sudah SMP SMA itu kan biasanya nyari kode buntut, tanyai macam-macam pakai jelangkung. Nah semakin lengkap cerita horornya jadi ada burung dares ya, burung hantu tadi itu, terus sering dipakai bikin jelangkung. Jadi orang yang lewat gang sebelah rumahku mesti terteror kalau malam. Nah, itu. Tapi ini nggak ada hubungannya sih dengan ya burung seneng aja ya. Cuman akhir-akhir ini dia tidak seharusnya disangkar. Gitu. Kalau di luar negeri saya lihat beberapa itu orang masang tempat makan, tempat minumnya di pohon-pohon gitu. Dan mereka dibebas liarkan untuk hidup bersama-sama, tidak di kerangkeng, tidak di penjara. Nah, mungkin itu juga yang ngawali ya kenapa terus. Dan burung ini suka ya karena bisa terbang, itu semua orang pengen bisa terbang. Terus beberapa burung ini juga menjadi lambang-lambang kepercayaan tertentu karena terkait dengan mitologi dan lain sebagainya. Nah, kalau tentang akhirnya ke Garuda ini ya ini cerita juga. Di depan rumah sebelah lapangan bola itu ada Gedung Nasional. Gedung Nasional itu gedung serbaguna yang dikelola Pemda waktu itu. Nah, tepat di depan di halaman Gedung Nasional ini ada
teratai mungkin diameternya sekitar 7 meteran sampai 8. Teratainya terbuka, terus di tengahnya ini ada patung Garuda Pancasila, tingginya sekitar 4 sampai 5 meter itu. Terus sekeliling Garuda ini ada air mancur, air muncrat, menjadi hiasan, ada kolam. Nah, seringnya sudah kolamnya nggak pernah diisi lagi, kemudian mungkin mesinnya rusak itu, air muncratnya itu. Jadi kami bisa main di situ. Nah, kebetulan tuh Garuda tuh ngadepnya ke barat. Ya nek habis kita main lari-lari di kolam itu, teratai itu, nanti kecapean menjelang maghrib gitu. Ini Garuda ini kayak urip ya, zaman biyen ini bayanganku, karena kena ini ya, sinar matahari senja itu, oranye itu. Jadi sambil capek tiduran di kelopaknya teratai itu, lihat asik ya. Itu SD ya, kelas 2, 3. Terus diiringi soundtrack kehidupan masa kecilku itu ya, adanya hanya TVRI, sehingga setiap jam 8 itu selalu jingle tertua di Indonesia itu dikumandangkan selain azan maghrib, Mars Pancasila, dilengkapi dengan visual animasinya sederhana sekali, tapi sangat berhasil mencuci otak. Karena generasiku sampai keponakanku itu kalau TV sedang menayangkan filler itu Garuda Pancasila itu langsung ke depan monitor itu dikuasai, itu dilihat sambil nari-nari. Wih, kok kayak cilianku ya. Jadi itu yang kemudian ada soundtracknya, ada visual animasi yang sederhana, breakdown dari lambang sila-sila itu muncul, kemudian diakhiri dengan ayo maju sampai masuk. Mungkin itu terus mancap di sini. Jadi Orde Baru sukses sekali itu, ngeracuni saya. Tapi saya merasa udah racun saya itu vaksin aja. Terus tambah lagi sekolah, dapat PMP mulai kelas 1 pendidikan moral Pancasila, kelas 2, kelas 3 sampai SMP kelas 1, 2, 3, SMA dapat lagi. Masuk perguruan tinggi dites lagi, ada penataran PM4, masuk UPN pola 100 jam, pindah isi dapat lagi pola 50 jam. Ya akhirnya sebetulnya enak, tapi masuk aja tuh, tiba-tiba menjadi sensor mandiri. Kalau lembaga sensor film sekarang bilang sensor mandiri, nah, itu selain agama, kaidah-kaidah agama, kemudian norma-norma masyarakat, ternyata hasil dari pendidikan moral Pancasila ya secara nggak sadar itu menjadi koridor untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa paksaan. Jadi otomatis saja itu. Tiba-tiba aja harus, kalau ada yang nggak bener, pingin benerin, pingin nata, pingin keset menceng aja, aku harus balik lagi untuk benerin misalnya. Kita hal yang nggak berguna sebetulnya, tapi softwarenya sudah seperti itu. Nah, khusus burung elang ini sebetulnya saya juga pengen piara, tapi mengingat undang-undangnya yang punya aturan ketat demi kelestarian elang di Indonesia ini kan, dendanya sampai 100 juta maksimal. Nah, ini juga melindungi mereka dari kepunahan, karena saya lihat bangsa Indonesia ini kreatif, pinter banget mencipta, tapi lemah dalam perawatan. Apapun diresmikan, digede ini, habis itu ini diapake mbuh kayak gitu. Nah, ini sama ketika lambang negara kita mencomot figur elang, dalam hal ini
orang mengidentikannya banyak ke elang Jawa, padahal sebenarnya elang yang berjambul itu di Indonesia ada 6 spesies, jadi tidak semata-mata elang Jawa. Nah, elang Jawa diberi predikat sebagai burung nasional itu karena mencegah kepunahan, sehingga dia menjadi lebih lebih spesifik, lebih istimewa, seolah-olah. Padahal dengan predikat itu semakin laris di pasar gelap, jadi sehingga nggak tahu ya, orang tetap bisa bermain di situ, harganya jadi mahal, perburuan semakin menjadi karena label burung nasional sebagai lambang negara, identik dengan lambang negara. Padahal secara histori yang sepengetahuan saya tidak ada rujukan yang persis mengatakan elang Jawa sebagai sumber dari desain lambang negara kita. Sehingga aku pun akhirnya nggak biara elang gitu, karena ya bukan di sini tempatnya. Kalau elang ya di habitatnya gitu. Kalau ini rumah Garuda kemudian harus ada elang, ya mungkin senang saya, tapi betapa banyak waktu yang terbuang untuk melatih dia, merawat dia. Minimal sehari bisa 2-3 jam itu untuk merawat, sehingga mungkin produktivitas di hal lain akan terhambat. Nah, kompensasinya aku malah piara kucing. Kucing ada 21 gitu. 21 ekor ini ada di rumah Garuda, tapi penuh kucing gitu. Ya itulah Mas. Jadi nek ngomongin burung ya suka. Di Islam diceritakan juga ada ababil, padahal belum tahu ababil kayak apa, segede apa ternyata, atau mungkin kecil, atau kemudian Nabi Muhammad juga naik buruk. Wah, pikirannya itu koyo koyo Raja Wali koyo macam-macam. Jadi fantasi untuk terbang, untuk mendekat ke angkasa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pikiran. Dan kemudian memang semua, tidak semua ya, banyak tapi negara yang memilih lambang untuk identitas negaranya dengan bentuk elang, ya. Elang, Raja Wali dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin mewakili semangat, kemudian di rantai makanan juga tertinggi, kemudian kegagahannya, kemudian juga ketangkasannya, kemudian juga mereka kan hidup di dunia atas, yang diharapkan elang ini akan, kalau di suku-suku Indian, menjadi perantara doa, menjadi isyarat-isyarat alam ketika dia terbang, memberi tanda di sekeliling kita di atas itu misalnya, kemudian muncul isyarat-isyarat yang bisa dirumuskan. Nah, kemudian elang ini juga saya pikir anggun gitu ya, anggun, terus tidak berkoloni yang banyak gitu, yang kayak bango atau bebek itu. Tapi justru itu yang jadi misteri, kesendiriannya ini. Bahkan elang Jawa itu, ini juga dapat cerita dari teman-teman. Ini dia hanya bertelur 2 tahun sekali dan hanya 1 butir. Nah, kalau dia tidak serius cara melestarikannya kan cepat banget punah. Ada lagi yang cerita dia tipe yang tidak bisa berganti pasangan, cowok setia lah ini. Pejantannya itu nggak akan mau kawin dengan betina lain.
Nah, ini kan menjadi lebih jarang lagi nanti pertumbuhannya. Itu sih Mas. Jadi untuk burung sejauh ini itu yang tak rasakan, bahwa semua orang akhirnya mulai dari cerita Yunani yang siapa namanya itu, yang diceritakan pakai sayap, pakai bulu buatan, sayap buatan dengan bulu yang dililin, kemudian dia mendekati matahari dan meleleh dan jatuh. Itu kan semuanya indikasi bahwa manusia pada akhirnya ingin bisa terbang, cemburu dengan kemampuan burung. Nah, kemudian teknologi menjawab sampai pada teknologi penerbangan ya, menghitung aerodinamika, kemudian mengatur kecepatan angin, kemudian streamline dan lain sebagainya, sampai bablas luar angkasa. Maksudku ini juga menjadi spirit untuk sebetulnya pingin terbang itu kan pingin berada di atas. Nah, kalau sudah di atas itu sebetulnya apakah enjoy terbang enaknya? Kalau saya melihatnya bisa melihat ke bawah dan kemudian lebih terang memetakan daripada di dalam yang ikut ruwet itu. Nah, mungkin itu juga yang nilai filosofi yang bisa ditarik dari itu. Dan bahasa Indonesia selalu ada sisi-sisi yang menarik ketika memilih diksi pemecahan masalah itu dengan pilihan kata mengatasi. Nah, itu seneng aku. Sudah dipecahkan nanti berantakan malah, belum tentu benar. Tapi kalau mengatasi kan, wih, gini masalah yang ini aku di atasmu mulu. Oh, ngene toh. Dan insya Allah bisa lebih mudah mengurai. Jadi itu temuan yang menarik tuh, mengatasi masalah itu kan lucu itu. Mengatasi problem, tidak sekedar memecahkan tapi diatasi dulu. Biar kita nggak larut. Ya kalau larut terus bisa keluar, tapi larut terus ikut runyam di dalamnya kan bahaya. Jadi melejit dulu aja. Jadi Bung Karno tanggal nanti boleh diralat ya, 22 Juli Pak ya, 1958 untuk mensosialisasikan undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1951 itu tentang penggunaan lambang negara. Nah, beliau ini sadar bahwa lambang negara kita itu memang hasil kerja kolektif antara beberapa tokoh yang punya latar belakang yang berbeda. Ada Muhammad Yamin, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Raden Mas Ngabeyi Purwocaroko. Dan di sisi lain ada Sultan Hamid II, ada Muhammad Nasir dari Partai Masyumi, kemudian M.A. Palopesi yang mewakili Kristen, kemudian juga satu lagi Muhammad Hatta yang sebagai wakil presiden waktu itu, dan beberapa orang yang menjadi visualisernya. Nah, dalam pergerakan pembentukan rancangan lambang negara ini tentu masing-masing anggota tim panitia rencana negara ini punya kecenderungan atas dasar pengalaman dan isi kepala mereka, sesuai pengalaman dan pendidikan yang mereka miliki ya. Jadi pecah mereka
menjadi dua setidaknya. Yang satu tetap menginginkan lambang negara kita itu bentuknya klasik, seperti yang ditemukan di beberapa relief candi, arca. Dan sosok ini memang keren, yang dikenal dengan kendaraan Dewa Wisnu, ya, Garuda. Terus cuman setelah didesain menjadi satu bentuk. Nah, desain ini juga saya potong sebentar. Desain ini juga terilhami oleh salah satu dokumen yang masuk ke panitia, tapi sampai sekarang masih belum ketahuan siapa yang membawa ke meja panitia. Ini lambang kerajaan Samudra Pasai. Ya, isinya adalah kaligrafi yang berlafazkan basmalah dan 2 kalimat syahadat. Kemudian perisainya itu terbagi 5, berisi rukun Islam. Bentuknya elang, jadi madepnya sama ke kanan, mencengkram pita juga. Ini secara siluet ini ya 100% lah. Nah, ini menjadi satu lompatan ketika usulan sebelumnya adalah bentuknya relief-relief. Kemudian ini kok muncul satu pancingan ide untuk melompat pada desain yang hampir disetujui oleh semuanya, yaitu Garuda klasik, tapi perisainya dipegang tangan gini. Kemudian perisai sudah terbagi 5, persis seperti yang ada di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian tentu bukan rukun Islam lagi, tapi simbol-simbol dari Pancasila, ya, sila 1 sampai 5. Nah, itu jarang juga orang yang tahu siapa perancangnya masing-masing. Misalnya gambar bintang itu ide dari Muhammad Nasir misalnya. Kalau rantai emas itu usulan Sultan Hamid II karena mengadopsi desain kalung dari suku Dayak Kapuas Hulu. Nah, mereka mengenal kalung yang bentuknya persegi dan bulat, itu melambangkan laki perempuan, kemudian sambung menyambung untuk menjadi satu budayaan, menjadi satu nilai kemanusiaan. Terus gambar beringin, pohon astana itu usulan Raden Mas Ngabei Purbocaraka. Kemudian kepala banteng itu Muhammad Yamin. Ini hubungannya apa? Kepala banteng apa Minangkabaunya itu yang ke bawah, atau memang kerbau atau banteng ini punya filosofi yang mendalam sebagai identitas rakyat Indonesia. Yang terakhir Padi Kapas ini usulan Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah perisai diganti ini sudah final menurut sebagian besar dari panitia itu. Hampir saja setuju, dan kita tidak peduli lagi bahwa sebetulnya kalau lambang negara kita Garuda seperti yang akan di ACC waktu itu, ini agak mirip dengan Thailand gitu. Jadi Garuda klasik yang dasar mitosnya sama, kemudian dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan dari visi misi dari negara kita, kemudian muncullah Pancasila. Dan itu juga atas dasar instruksi Presiden bahwa lambang negara kita harus memuat harus memuat dasar negara, gambar dasar negara, Pancasila. Jadi gambar itu sudah bagus, itu desain itu sudah sangat menarik. Nah, hanya Muhammad Nasir kemudian yang berani mengemukakan pendapat. Karena kalau Garuda ini kan dia bilang antropomorfis bentuknya. Bisa juga sebetulnya di balik itu beliau sedang berpikir tentang kemajemukan bangsa Indonesia, apalagi mayoritas Muslim.
ini takutnya nanti nggak pas gitu ya, karena basic dari lambang negara yang sudah akan difinalisasi ini basicnya Hindu Jawa. Kemudian bagaimana agama yang lain itu persepsi saya, karena Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Kemudian gagasan ini disampaikan ke Sultan Hamid II sebagai koordinator dari panitia lencana negara ini, dan beliau ditunjuk oleh Presiden langsung ya sebagai Menteri Sonder Portofolio, Menteri zaman RIS waktu itu, sehingga punya wewenang untuk mengkoordinasi dan menerima masukan-masukan. Ya, kemudian berubahlah lambang yang tadi katakan mitologis ya, walaupun saya nggak setuju dengan kata itu, karena kalau Garuda dianggap mitologis, nanti Dewa Wisnu juga mitologis. Saya lebih suka ini dimensinya beda. Jadi manusia, orang awam belum bisa melihat dimensi itu. Seperti bandingannya kalau kita hanya bisa melihat gajah, ya nggak mungkin bisa lihat Ganesha. Garuda ini ada di dimensi itu. Kemudian berubah lambang negara ini menjadi elang. Ini diinisiasi oleh Sultan Hamid II karena referensinya negara-negara Eropa, ada Polandia, ada Jerman, ada Amerika juga, dan negara-negara Timur Tengah, ada Mesir, ada Irak, ada Libya, sebagian besar pakai simbol elang. Nah, jadilah lambang negara kita bentuknya. Nah, saya kembali ke bentuk yang klasik tadi ya. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Ini sebetulnya perkawinan antara lambang kerajaan Samudra Pasai yang masih tanda tanya siapa yang membawa ke meja panitia, dikawinkan dengan riset pendahuluan yang dilakukan oleh Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara. Mereka itu di tahun 48 ditunjuk oleh parlemen membentuk Panitia Indonesia Raya, Panitra, Panitia Indonesia Raya. Ini semata-mata ditugasi untuk merencanakan lambang negara. Nah, riset mereka sampai ke beberapa candi yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Nah, ketemulah sosok Garuda ini. Jadi Garuda yang klasik ini juga tidak muncul saat dibentuk Panitia Lencana Negara, tapi sudah ada arsip yang dikumpulkan oleh Panitia Indonesia Raya. Maka di Panitia Lencana Negara ini ketuanya bukan Sultan Hamid II, dia koordinator sekaligus menteri, tapi dipercayakan yang menjadi ketua Panitia Lencana Negara ini Muhammad Yamin, yang dulu sekretarisnya Ki Hajar Dewantara waktu Panitia Indonesia Raya. Nah, tentu ini benang merah yang sangat tebal munculnya itu. Nah, yang lucu, banyak di antara kita beranggapan 17 Agustus itu memang disimbolkan sejak awal menjadi bulu-bulu sayap dan bulu ekor serta bulu dada si Garuda. Tapi kalau melihat sejarah ini sepertinya ada kesimpulan yang lain, bahwa 17 ini tidak sengaja. Karena kalau disengaja, di usulan pertama itu kemungkinan bulu ekornya tidak 7, harusnya langsung 8. Nah, kenyataannya Garuda Pancasila usulan Yamin yang hasil perkawinan antara hasil riset dan kerajaan Samudra Pasai tadi itu
Ini bentuknya Garuda klasik yang bulu sayapnya 17 tapi bulu ekornya 7. Yamin bisa menguraikan itu kenapa 7. Banyak sekali filosofi makna-makna yang bisa diuraikan dari kenapa 7 itu. Artinya kan itu harusnya 17 Juli itu. Kalau mikirnya sejak awal ini perlambang tanggal kemerdekaan. Kemudian dari sumber tertentu mengatakan ketika ini ditinggalkan figur Garuda ini ditinggalkan menjadi elang, sekalian dikoreksi jumlah bulu ekor. Konon yang mengusulkan M.A. Palopesi. Nah ini kemudian menjadi 17 Agustus ya, 17-8. Nah ini lucu lagi, 1945 itu disimbolkan adalah 19 ada di pangkal ekor, kemudian yang 45 di bulu dada. Ini saya punya buku, satu buku, tapi memiliki dua informasi yang berbeda. Satunya mengatakan seperti itu, tapi di alinea berikutnya dijelaskan bahwa 19 adalah bulu dada atau leher. 45 itu jumlah antara bulu paha 15, paha kiri, pangkal ekor 15, kemudian paha kanan 15. Lalu di total 45. Jadi 19 45. Nah, ini menurut saya ini lebih adil karena tidak ada diskriminasi bulu. Karena kalau yang sekarang ini kan bulu paha nggak dihitung, ngapain digambar terus mewakili apa gitu. Kalau semuanya dihitung dan menyimbolkan tanggal bulan, dua ini enggak. Nah itu perdebatan ya boleh remeh-remehan itu, tapi lucu aja. Nah kemudian setelah dirubah di ACC sempat dipasang di kantor parlemen per 11 Februari tahun 50. Kemudian tentu tidak semua hasil karya itu terus selalu disetujui ya. Ketika dilihat orang banyak kemudian muncul kritik, saran dan sebagainya. Kemudian Presiden menugaskan Dikrul Junior, ini orang berkebangsaan Jerman tetapi menjadi penasihat kerajaan Belanda. Itu pakar heraldi, semiotik, kemudian paham dengan simbol-simbol itu ya. Dan dia berada di Indonesia sudah lama. Dan terakhir itu mengajar di ITB waktu itu. Ketika diperintah untuk mengoreksi atau menyempurnakan lambang negara ciptaan Panitia Lencana Negara. Jadi tugasnya adalah merubah kepala biar menjadi elang yang khas Indonesia, kemudian arah cakarnya dibalik, yang tadinya ke belakang menjadi ke depan, kemudian kepala bantengnya juga dirubah biar khas dengan banteng yang spesiesnya ada di Indonesia. Kemudian jadilah yang seperti sekarang ini, namanya Dikrul Junior. Nah, Dikrul ini juga pernah menulis buku tentang batik, tentang wayang, tentang beberapa simbol kota-kota Karesidenan itu juga dia yang bikin atas dasar perintah kerajaan Belanda. Ini juga ini termasuk diduga ini Mojokerto ini juga karena ini Eropa sekali ini ya. Nah, waktu Presiden mengenalkan lambang negara ini di 22 Juli tadi itu, beliau paham ada dua kubu ya dalam Panitia Lencana Negara ini yang berbeda pendapatnya. Ada yang ingin Garuda klasik, ada yang
meninggalkan Garuda tapi menuju ke bentuk elang realitas. Nah, Presiden menyebutnya tiga-tiganya sekaligus. Lihatlah lambang negara yang ada di belakang saya. Elang Raja Wali Garuda yang jumlah bulu elar, dia bilang, yang jumlah sayapnya 17 elar. Sayap kanannya 17 elar. Ekornya 8 elar. Nah, yang menarik adalah rangkaian penyebutan elang Raja Wali Garuda, bukan dibolak-balik. Nah, saya coba ngoncai dengan teman-teman. Tentu ini tidak akademisi ya, campur guyonan, campur ini. Cuman waktu itu yang menarik adalah keseimbangan yang ingin dijaga oleh Presiden waktu itu. Jadi ketika menyampaikan elang Raja Wali Garuda ini, Raja Wali kok di tengah gitu. Dan ternyata Bung Karno ini sering ngomong kata Raja Wali ini ketika berkunjung ke ASRI ya, tahun berapa itu. Dia juga ngomong itu. Setelah kemerdekaan seniman biasa lebih ini membumbung tinggi laksana Raja Wali. Nah, Raja Wali. Kemudian ada lagi pidato di 17 Agustus tahun 49 juga gitu. Kita masih dalam suasana pancaroba, kita harus kuat. Belum pada situasi purnama apa gitu ya. Tetaplah tegar seperti Raja Wali. Jadi ini terus berulang. Hanya sekali yang saya lihat saya baca ketika ditodong untuk memberi nama maskapai penerbangan kita pertama waktu itu, beliau nyebut Garuda. Ingat puisi yang mengatakan Garuda kendaraan Wisnu. Maka nama dari perusahaan penerbangan kita Garuda Indonesia Airways sampai sekarang. Nah, jadi Raja Wali ini ditaruh di tengah, kemudian kiri kanan saya anggapnya sayap aja, ada sayap elang. Elang itu mewakili realitas karena kita bisa melihat sehari-hari. Kemudian Garuda ini adalah sayap batiniah, spiritualitas, yang dua-duanya harus seimbang. Sebagai apa? Sebagai sayap dari tubuh dan kepala ini, Raja Wali ini. Nah, Raja Wali ini juga PR. Ini kenapa ada kata yang unik sekali ya. Siapa yang menciptakan, mulai kapan dipakai di Indonesia. Dua gabungan kata ini kan Raja dan Wali ini menjadi satu, Raja Wali. Sultan dan Sunan misalnya. Ini jadi satu. Nah, ini yang penting. Apakah ada pesan di situ kalau jadi raja ya tetap tunduk pada Tuhan, karena kita walinya Tuhan, atau rajanya Palamali. Nah, itu godak-gaduk aja sebetulnya, tapi menjadi menarik gitu ya. Kenapa godak-gaduk ini menjadi rangkaian yang banyak mengandung kebenaran, kecocokan gitu. Nah, akhirnya orang tetap salah kaprah melihat lambang negara kita, kemudian menamanya dengan Garuda Pancasila. Tapi menurut saya ya wis nggak apa-apa, dia nyebut spiritnya sebetulnya Garuda itu, karena kalau dilacak kronologisnya juga dari Garuda dulu. Tapi sebetulnya harus paham juga bahwa itu bukan Garuda, lambang negara kita itu bentuknya elang. Tapi bukan sembarang elang. Elang apa? Elang jenis Raja Wali karena punya jambul. Nah, itu harus diruntut, dan ya sebagai obrolan yang tidak harus kalah menang didiskusikan gitu ya, tetapi menjadi pengkayaan aja. Ada versi ini, ada versi itu. Nah, akhirnya resmilah lambang negara ini melalui PP 66 tahun 51, jadi setahun kemudian baru diterbit
peraturan pemerintah, kemudian berlaku surut ya, berarti ini akte kelahiran yang munculnya belakangan setelah kelahiran nama negara. Jadi kalau ditanya lahirnya kapan ya mungkin 11 Februari 50. Tapi disahkan baru 17 Agustus 51. Aktenya lahir, aktenya terbit. Nah udah selesai ya itu ya, kita nggak ada masalah. Kemudian akhir-akhir ini yang cukup menurut saya sih ya menggelisahkan, tapi ketoknya aku tok sak Indonesia sing gelisah itu kan ya lucu ya. Jadi mending ya yang lain nggak usah ikut gelisah. Karena di tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 24 ini DPR menerbitkan undang-undang baru yang sepertinya akan melengkapi dan lebih membuat detail sebagai turunan dari PP 66 tahun 51. Nah, cuman di undang-undang ini ada lampiran lagi yang menggambarkan Garuda Pancasila, lambang negara, yang berbeda dengan apa yang dilampirkan sebagai lembaran negara nomor 111 tahun 51 yang melengkapi PP 66 tahun 51. Nah ini kan ambigu. Katanya kalau produk hukum, kalau ada yang baru, yang lama ditinggalkan. Nah sampai sekarang peruri itu ya pakai yang lama. Berarti uang kertas kita, makanya terbaru yang kemarin beredar itu, saya lihat pertamanya Garudanya, masih pakai yang pakem lama ini. Nah terus produk yang dibikin oleh DPR buat apa? Jadi diam-diam kita itu sebuah negara yang punya dua lambang negara. Ya mau nggak peduli ya nggak apa-apa, tapi faktanya seperti itu. Dan kalau yang peduli saya toh ya di seluruh dunia ya nggak apa-apa. Saya senang sama Garuda itu. Cuman apakah itu lazim untuk sebuah lambang negara yang ada perbedaan? Kemudian menyangkut penggunaan juga, saya ingin sampaikan juga, mumpung ingat ya. Jadi penempatannya diatur pada undang-undang baik yang PP 43 tahun 58 maupun yang terbaru masuk dalam Undang-Undang 24 tahun 2009. Sepertinya nggak ada itu penggunaan boleh untuk bungkus coklat. Ini 17 Agustus kemarin ada produk yang maksudnya sih patriotis, merayakan 17 Agustus. Gambarnya Garuda dibungkus permen coklat misalnya. Nah selesai kan dibuang. Kemudian yang kita tidak sadar, para perokok ini ya pita cukainya itu ada Garuda Pancasila juga. Yang selesai rokoknya habis kemudian kita buang. Nah ini juga lagi-lagi saya mungkin satu-satunya di dunia yang melihat itu sebagai satu kegelisahan yang ya harusnya nggak gitulah. Kalau untuk materai sebagai bukti dari sebuah perjanjian, dia ditempatkan pada posisi yang benar. Bahkan yang memakai itu aja hanya dibatasi di aturan ini. Yang boleh menggunakan ini. Nah ini tiba-tiba pita cukai. Pita cukai ini sudah punya lambang bea cukai. Kenapa ada Garuda di situ? Makanya ada gerakan LGBT. Nah LGBT itu lepaskan Garuda biar terbang. Nah ini gerakannya SGPC, selamatkan Garuda dari pita cukai. Ini proyek ini kapan saya kumpulkan semua pita cukai, ada setoran dari teman-teman yang punya kafe, dia ngumpulkan konsumennya untuk menetel pita cukainya, dikumpulkan nanti distorkan sini. Itu udah banyak, cuman belum tahu ini
sebanyak apa yang dibutuhkan untuk saya buat kolase menjadi bentuk tertentu. Nah ini yang menurut saya juga perlu disebarkan, dan mungkin mengarah pada apa ya, masa somasi ya, ngelek lah kan somasi, ngelek ke pemerintah ini, kita punya lambang jangan disia-siakan. Kemudian banyak sekali instansi, kemudian level kementerian sudah ada 2 Garuda yang berbeda, ditambah lagi di jagat maya ini kan banyak yang membantu sebetulnya membuat, tetapi tidak proporsi, banyak yang salah ya, bikin jarinya 5 misalnya, kemudian tulisan Bhinneka Tunggal Ika N-nya cuma 1, banyak sekali. Nah ini harusnya Kominfo hunting tuh yang salah-salah ya. Kemudian negara membuat website khusus atau apapun namanya yang bisa gambar pakemnya itu di-download oleh setiap orang dan pasti benar. Nah persoalannya yang benar yang mana, kan punya 2 tadi, itu juga perlu didiskusikan. Harusnya kan punya vektor, mereka punya vektor, punya formula, ini warnanya kuningnya kayak apa, birunya, hijaunya kayak apa. Ini sejauh ini belum punya. Ini kan kasihan, 77 tahun merdeka